beli di mana itu, Pak? Itu beli di mana? Belum tahu. Lari ke UPI sana itu Kosongan, Pak. Kailan? Ini apa kan? Cimeng itu sudah. Depannya Cimeng. Nyebrang yang di gerobak. Mau beli cakwe kan? Ada kopi. Mana sama ya? Baik, untuk materi yang pertama akan langsung dibawakan oleh Bapak Arif Rahman Hakim. Mangga Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jelas ya suara saya? Kedengaran? Oh ya, terima kasih. Untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Di malam hari yang penuh berkah, penuh rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini, kita semua tahan visi selalu dalam lindungannya di masa pandemi. Terima kasih kepada Mbak Moderator, yang saya hormati Bunda Sofi, Bunda Nur. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, ini ada bapak-bapaknya enggak ya? Oke. Nama saya Arif Rahman Hakim. Boleh Mbak dibuka slide-nya, Mbak? Sambil kita nunggu slide-nya. Oke. Tampak ya slide-nya ya. Di zoom aja. Bisa Mbak? Dibesarkan. Lari-lari kah slide-nya Mbak? Lari-lari. Halo. Slide-nya jadi acak-acakan ya? Slide-nya acak-acakan ya? Di enable editing dulu, iya. Masih acak-acakan ya? Oke. Kalau gitu saya udah bisa Mbak? Oke, sebentar. Kalau belum bisa saya bayar aja ya. Sebentar Mbak. Saya share dari tempat saya.
Bentar ya. Oke. Terlihat? Suara saya kedengaran nggak, Mbak? Kedengaran, Pak. Masih belum keluar ini. Kedengaran ya. Oke, lanjut ya. Oke. Screen-nya terlihat ya? Nah, ya. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, makasih. Oke. Perkenalkan diri saya. Kan di Suaranya kurang jelas, Pak. Saya seorang trainer, seorang suara putus-putus, Mbak. Iya, suaranya putus-putus, Pak. Halo. Ya, nah ini jelas. Oke. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang kebetulan sekarang sedang terkena musibah banjir ya. Nah, saya juga mohon doanya pada ibu-ibu, kakak, bunda, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Banjarmasin maupun di Majene dan longsor di Sumedang. Semoga mereka diberikan ketabahan. Oke, kita langsung masuk ya ke materi yang akan saya bawakan, yaitu Miracle Touch for Baby. Apa sih sebetulnya Miracle Touch for Baby? Jadi Miracle Touch ini adalah sentuhan ajaib yang dapat memaksimalkan, yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadi banyak orang tua terkadang berpikir, gimana sih caranya supaya punya anak jenius? Gimana sih caranya supaya punya anak pintar? Gimana sih caranya supaya punya anak hebat? Gimana sih caranya supaya punya anak berprestasi? Ternyata banyak orang tua tidak mulai itu sedari dini. Tapi orang tua memulai ketika usia sekolah. Nah, padahal untuk mencapai kategori yang tadi saya sebutkan, maka orang tua seharusnya memulai dari sedari dini, yaitu pada saat usia bayi. Ya, seperti kita ketahui, bayi itu 0 sampai 12 bulan itu kita kategorikan bayi. Oke. Yang disebut dengan miracle touch atau sentuhan untuk bayi ini bukan hanya sekedar ungkapan kasih. Jadi ketika ada seorang bayi itu disentuh oleh orang tuanya atau orang terdekatnya, itu tidak hanya sekedar ungkapan kasih sayang saja. Tidak hanya sekedar rasa perhatian seorang ibu saja atau seorang ayah saja, tidak. Tapi itulah cara paling sederhana seorang ibu untuk berkomunikasi dengan bayi. Bayi itu berkomunikasinya lewat sentuhan. Oke, seperti kita ketahui, bayi itu dimulai dari perkembangannya adalah refleks, di mana mereka terdapat refleks primitif. Seperti contohnya yang umum, yaitu sucking refleks, di mana bayi itu akan otomatis menghisap. Kemudian ada namanya rooting refleks, di mana bayi itu kalau disentuh di sisi sebelah kiri misal, maka kepalanya akan menengok ke kiri. Kalau dia disentuh di sisi sebelah kanan, di area pipi atau dekat bibirnya sini, maka dia akan menengok ke sebelah kanan. Itu otomatis, itu yang disebut refleks. Jadi sebetulnya cara paling sederhana seorang ibu untuk berkomunikasi dengan bayinya itu adalah melalui sentuhan. Jadi bayi mengenali pertama bahasa komunikasi bayi adalah sentuhan.
Oke, kemudian usia 8 sampai 9 minggu kehamilan bayi sudah mulai ya merasakan sentuhan. Bayangkan, bayi itu sudah mulai bisa merasakan sentuhan itu sebelum dia lahir bahkan. Ya, menurut penelitian itu di usia 8 minggu sampai 9 minggu kehamilan itu dia sudah bisa merasakan sentuhan. Oke. Ini keajaiban sentuhan seorang ibu, yaitu mempererat ikatan dengan bayi, menenangkan bayi, meningkatkan sistem kekebalan bayi, merangsang perkembangan otak dan emosi bayi. Jadi miracle touch ini mempererat ikatan bonding ya antara si ibu dengan si ayah, si ibu dengan ayah, ayah ibu dengan bayi, si bayi dengan si ibu, si bayi dengan si ayah, itu dipererat dengan ikatan sentuhan tadi. Jadi ketika bayi itu hanya banyak didiamkan, kemudian bayi itu hanya banyak tidur tanpa ada sentuhan, tanpa ada touching, itu biasanya bonding antara ibu dan bayi itu pun terjalinnya kurang bagus. Nah, kemudian ini dapat menenangkan bayi. Ini seperti yang kita ketahui, bayi itu akan lebih tenang ketika dia nangis, kemudian diambil, dipegang, disentuh, maka dia akan otomatis terdiam ya. Nah, meningkatkan sistem kekebalan bayi ini maksudnya dia merangsang imunitas tubuh yang ada, sistem imunitas tubuh yang ada di dalam diri bayi itu untuk lebih mampu merespon daripada sistem imun itu untuk bekerja lebih baik. Jadi si bayi itu merasa dia ada, si bayi itu merasa dia terlindungi, si bayi itu merasa dia dihargai, si bayi itu merasa dia dicintai, maka semangat untuk hidupnya itu akan bertambah. Ya, seperti kita ketahui ini terjadi kadang-kadang di bayi-bayi dengan keadaan prematur, kemudian bayi-bayi dengan berat lahir rendah, itu mereka kadang-kadang harus menjadi survival atau bertahan ya, harus mampu bertahan. Dan untuk melewati itu, mereka memerlukan banyak sistem imunitas yang bagus. Artinya melalui sentuhan, melalui pelukan, melalui dekapan, itu merangsang sistem imunitas bagi mereka. Oke, kemudian merangsang perkembangan otak dan emosi bayi. Seperti kita ketahui, bayi ini cenderung banyak tidur ya. Usia bayi itu kalau misalnya 0 sampai 6 bulan itu jam tidur mereka 16 sampai 18 jam, itu normal. Ketika bayi ini tidur, disitulah otak bayi tumbuh. Ketika bayi ini tertidur, disitulah perkembangan otak bayi dimulai. Artinya otak bayi ini akan mulai tumbuh berkembang itu ketika saat mereka tidur. Nah, bisa ditarik benang merah di sini, ketika kualitas tidur mereka terganggu, ketika jam tidur mereka tidak optimal, apa yang terjadi? Maka berpengaruh kepada perkembangan otak dan emosi bayi. Oke, kadang-kadang bayi suka ada rewel, suka ada penat, suka ada, kalau bahasa orang kampung itu kesambet katanya. Wah, ketempelan, wah kesambet, padahal bayinya penat, pegal. Padahal bayinya pengen disentuh, pengen merasakan sentuhan, pengen merasakan pijatan gitu. Jadi orang tua apalagi di Indonesia ya, lebih banyak ke klinik mistisnya gitu ya. Wah, ini ketempelan ini ada makhluk ini, ada ini, ada ini. Padahal bayi seperti orang dewasa, sama seperti ibu, ketika berada di satu posisi yang lama tiduran gitu, kadang-kadang otot kita menjadi kaku, penat, pegal, dan itu ketika diberikan sentuhan maka membuat melepaskan kepegalan atau kepenatan tadi sehingga berbanding lurus dengan kualitas tidur bayi. Oke. Ini ada jenis-jenis sentuhan yaitu skin to skin. Ini biasanya untuk bayi-bayi prematur, bayi-bayi dengan berat lahir rendah. Biasanya ini dengan metode yang sudah familiar ya, metode kenguru. Jadi bagaimana skin to skin kulit bayi dengan kulit ibu ini bersentuhan, kulit bayi dan kulit ayahnya ini bersentuhan ya. Terkadang walaupun pada aplikasinya kadang-kadang banyak juga yang masih kurang optimal. Karena ketika disuruh skin to skin itu
bayinya pakai baju, ayahnya pakai baju, bayinya pakai baju, mamahnya pakai baju gitu kan ya. Nah, jadi nggak skin to skin, namanya cloth to cloth ya, jadi baju ke baju jadinya. Oke, sebaiknya ini dilepas, jadi sehingga memang kulit bayi itu nempel ke kulit orang tuanya seperti itu. Dan disitulah miracle itu akan terjadi kepada bayi-bayi prematur itu. Metode seperti itu lebih cepat daripada bayi yang hanya didiamkan di dalam inkubator, ya, didiamkan berhari-hari, hanya dipanasi berhari-hari. Ternyata panas dari tubuh orang tuanya, hantaran bunyi detak jantung ibunya justru itu memompa semangat bayi untuk survive lebih bagus. Oke, kemudian ada namanya pijatan, ya. Jadi sentuhan ini pijatan. Pijatan itu juga merupakan sentuhan. Kemudian pelukan, dan yang terakhir adalah menyusui. Ya, bagi para ibu-ibu, menyusui ini adalah sebuah kodrat, maka sangat rugi ketika diganti dengan susu formula ya. Karena ini tadi kita kehilangan jenis sentuhan yang terbaik, yaitu menyusui. Oke. Ini yang dimaksud dengan skin to skin, jadi sering dilakukan ketika bayi baru lahir ya, untuk bayi prematur atau BBLR, kemudian kangguru care yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ini pijatan. Apa sih manfaatnya pijatan itu? Memperbaiki pola tidur, memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan berat badan bayi, menstimulus perkembangan sensoris dan motorisnya, mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Ya, ini hanya beberapa saja saya sebutkan, padahal banyak sekali keajaiban atau manfaat-manfaat daripada pijatan terhadap bayi itu sendiri. Ya, seperti saya tadi bilang, ini pola tidur akan sangat bagus sehingga mengoptimalkan pola tidur bayi, bayinya akan lebih pulas tidur, tidak rewel, maka perkembangan otaknya akan maksimal. Kemudian ketika bayi sering disentuh dengan sentuhan, dengan pijatan, bayi yang sering mendapatkan pijatan itu, sistem pencernaannya pun akan lebih bagus, ya. Kemudian berat badannya juga akan lebih cepat meningkat. Ini terlihat dari beberapa pengalaman kita, walaupun belum ada penelitian yang memang ilmiahnya, tapi pengalaman-pengalaman kami dari 2013 kita punya klinik itu banyak menangani bayi-bayi prematur dan bayi-bayi dengan berat lahir rendah. Ini ketika kita pijat, perkembangan mereka lebih bagus ya, dari stimulus berat badannya itu lebih cepat naik. Oke, kemudian yang pastinya menstimulus sensoris dan motorisnya ya. Seperti kita ketahui, kulit itu rangsang sentuh itu adalah rangsang sensoris, kemudian motorisnya juga ketika disentuh, ketika dipijat, digerakkan ini juga merangsang atau menstimulus kemampuan motoris ya. Ini yang banyak sekarang ini terjadi permasalahan di Indonesia terutama, yaitu di mana generasi-generasi sekarang ini kok melonjak ya permasalahan kembang anak. Ya. Ini karena memang banyak faktor ya Ibu. Seperti ketahui pemerintah ini memang dari dulu lebih concern ke KB, terus imunisasi, angka kelahiran, kematian bayi, ya kan. Bayi yang penting imunisasi, misal 2 bulan belum mampu angkat leher, nggak pernah ditanya. Kemudian 6 bulan belum bisa duduk, dibiarin aja. 1 tahun dia harusnya udah titah-titah mau jalan, nggak apa-apa, kayak gitu ya. Nah, ternyata ini malah memicu banyak masalah, gitu. Nah, jadi karena orang-orang tua sekarang ini mungkin kekurangan informasi dari bagaimana tata cara menstimulus anaknya ini, sehingga mereka lebih nyaman anaknya itu diserahkan ke pembantu, kadang-kadang ke nenek atau kakeknya, gitu ya. Jadi sehingga ada gap kekurangan stimulus di perkembangan sensoris dan motoris, itu nanti akan banyak gangguan-gangguan seperti gangguan bahasa, gangguan belajar di kemudian hari ya. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nur nanti untuk masalah perkembangan gangguan bahasa ini. Ya. Oke, kemudian pelukan, memberikan kesadaran bayi akan rasa diterima, dicintai, serta merasa aman, ini udah pasti, bondingnya pasti dapat dengan pelukan ini, memperkuat ikatan ibu dan bayi, menumbuhkan rasa kepercayaan kepada ibu sebagai sumber kasih sayang. Ya, rugi sekali bagi seorang orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, di mana bayinya kurang percaya terhadap mereka. Oke, Ibu pernah lihat fenomena di mana bayi lebih
tenang ketika dia megang dotnya, atau ketika bayi lebih tenang ketika dia pegang-pegang peluk-peluk gulingnya yang kotor, udah bau apa, dia lebih tenang gitu. Pernah lihat ya seringnya? Oke. Permasalahan itu di mana bayi itu salah merespon, di mana dia merasakan ketenangan, kenyamanan dan sumber kasih sayang dia itu ada di dot. Kemudian dia merasa ketenangan, kenyamanan, sumber kasih sayang dia itu ada di bantal. Oke, artinya di sini pasti kalau kita asesmen ada permasalahan di pola asuh orang tuanya, di mana orang tuanya kurang sekali melakukan touching kepada bayi-bayi mereka ketika di usianya. Seperti itu. Jadi ketika dia nangis cukup dicep dotnya masuk, plok, sudah. Padahal nggak gitu, tidak sesederhana itu gitu. Harusnya peluk dia, tenangkan dia, banyak efek sentuhan pada dia, itu lebih jauh optimal untuk tumbuh kembangnya si bayi. Jadi dia akan menganggap, oh ini mama saya sumber kasih sayang bagi saya. Oh ini papa saya sumber kasih sayang bagi saya. Ya, nah, oke. Kemudian menyusui, ini nanti mungkin materinya lebih ada di materinya disinggung juga oleh Bunda Sofi nanti ya. Ya, saya hanya menyinggung sedikit saja nih pentingnya IMDB ya, inisiasi menyusui dini bayi sebagai nutrisi terbaik ya. Jadi memang harus diakui bahwa menyusui atau memberikan ASI kepada bayi adalah bonding terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Ya. Jadi ketika ibu ingin merasakan cinta ibu kepada bayi, kemudian bayi itu akan merasakan cinta juga kepada ibu, maka susuilah dia. Jangan diberi dot, Bu. Nanti dia cintanya pada dot, Bu, nggak pada ibu. Oke, memperkuat sistem imunitas, membantu tumbuh kembang lebih baik, ini udah pasti ya. Karena ASI itu simple, enak, nggak perlu dihangatkan, nggak perlu bangun ibunya, nggak perlu ngebersihin dulu botolnya, nggak perlu nyiapin air panasnya, karena dia sudah ready, sudah siap gitu ya. Nah, ini dasarnya ASI. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Inti daripada materi Miracle Touch for Baby ini adalah bagaimana kita mengarahkan orang tua agar orang tua sadar tentang pentingnya touching atau pijatan kepada bayi ini ya. Jadi bayi ini tidak didiamkan, tidak diperlakukan seperti barang yang sangat berharga, akhirnya nggak mau disentuh. Oke, tidak diperlakukan seperti sebetulnya bagaimana seorang manusia itu memperlakukan manusia gitu ya. Jadi lebih ke arah ini anak kita ini kayak sesuatu aset yang sangat berharga, betul, emang betul itu ya. Cuma jangan berlebihan gitu. Nah, terkadang ini yang membuat banyak permasalahan-permasalahan dalam kasus-kasus tumbuh kembang anak. Kadang-kadang ibunya sangat overprotective, sangat hati-hati, terlalu melindungi. Nah, akhirnya si bayinya nggak boleh disentuh, nanti takut kuman. Si bayinya nggak boleh, jangan banyak-banyak distimulus, nanti takut ini, wah banyak takutnya lah pokoknya gitu. Nah akhirnya ketika terjadi permasalahan tumbuh kembang, mereka menyesali di kemudian hari. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian ya dari saya. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arif yang telah memaparkan materinya tentang baby. Sebelumnya, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Boleh apabila ada yang mau ditanyakan. Nanti chat aja di kolom chat ya. Atau mau lanjut dulu ke pemateri selanjutnya?
Ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Baik, kalau gitu lanjut saja ke pemateri selanjutnya ya, kepada Bunda Nur. Bagaimana Bunda Nur, sudah siap? Sambil menunggu Bunda Nur, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Pak Arif Rahman. Boleh Bun, kalau mau bertanya nggak apa-apa, jangan malu Bun. Insya Allah nanti saya bantu jawab sebisa saya. Ya, boleh mau langsung atau mau di kolom chat. Baik, Bunda Nur. Belum ada suaranya, Bunda. Ya, Bunda Nur. Kecil suaranya, Bun. Tidak terdengar suaranya. Halo, Bunda Nur. Masih belum terdengar, Bun, suaranya. Kecil, Bun. Kecil, Bun, suaranya. Gimana yang lain? Apa jelas suaranya? Kecil ya, suaranya masih kecil. Kecil, Bun, terdengar cuman kecil banget.
jadi tidak jelas. Coba cek headsetnya, udah betul. Kalau dia longgar, Terdengar tapi kecil, Bun. Jadi kurang jelas. atau boleh nanti ke Bunda Sofi dulu sambil nunggu teknikal. Ya, boleh. Kalau gitu saya pindah ke Bunda Sofi dulu ya. Halo Bunda Sofi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya cukup jelas. Jelas Bunda. Jelas. Ini mohon izin Bunda Nur, saya jadi mendahului. Gak apa-apa ya Bunda Nur ya. Ini kan kebetulan Banjarmasin, gimana kondisi Bun? Mudah-mudahan kondisi Banjarmasin jauh lebih membaik di hari ini Bunda ya. Dan berangsur-angsur pulih supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Buat moderator ini Bunda Sofi duluan yang maju boleh ya? Iya Bunda, silahkan. Iya. Ini suara jelas ya? Jelas Bunda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Arif dan Bunda Nur yang pada malam hari ini berkesempatan hadir dalam kegiatan kita di Zoom meeting ya. Dan yang saya hormati juga Bapak Teten beserta kru yang malam ini sudah memfasilitasi kita untuk bertemu dengan calon pengusaha muda ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya senang bisa berbagi dengan ada adik-adik mungkin ya atau para bunda untuk materi Mom Spa-nya. Tadi Pak Arif, nanti Bunda Nur juga akan berbagi di Baby Spa. Ini cukup luar biasa buat saya karena sebelumnya sudah diperkenalkan dulu sebelum kita bertemu langsung ya. Ini Matador Training Academy luar biasa ini, apa namanya, inovasinya luar biasa. Terima kasih ya Pak Teten, Cika. Sama-sama Bunda. Oke. Saya mulai kita malam ini sih sebenarnya pagi ya, tetap semangat. Semuanya boleh. Ini katanya orang nggak kenal maka nggak sayang ya. Bunda Sofia, Bunda Herlina, Bunda Novita, Bunda Vivi, Bunda Dinar, Bunda Linda, Bunda Ulfa, Bidan Novita. Boleh dibuka dulu videonya yuk, kita kenalan dulu yuk. Atau ini sudah pada masuk kamar ya? Iya, ini masih jam 9 pagi loh ini. Yuk kita buka dulu yuk videonya yuk.
Kenalan dulu, kenalan. Ya walaupun pakai masker ya. Oh, di rumah enggak ya? Di rumah enggak ya? Yuk, Bunda Dinar, Bunda Linda, Bunda Uut. Nah, Bunda Dian udah nongol dia. Halo Bunda Dian, selamat malam, Assalamualaikum. Mana lagi? Bunda Linda, Bunda Dinar, ya pasti lari-lari pakai jilbab ya. Bunda Sofi panggil-panggil soalnya. Aduh, ngapain sih itu dipanggil katanya ya. Kata orang katanya nggak kenal maka nggak sayang. Soalnya kita mau joget bareng-bareng nih walaupun kalau di sini sih Bunda tinggal di Depok ya. Bunda Sofi tinggal di Depok, teman-teman. Kebetulan di Depok ini sekarang 8.45. Tapi di luar tuh terang banget gitu. Mudah-mudahan di Karawang dan sekitarnya sama ya. Ya Cika? Terang ya di luar ya? Halo Bunda Uut. Piye kabare? Apik-apik wae. Ini pada kemana? Halo. Nah, itu Bunda Dinar. Selamat malam. Tuh, kan pada cariin jilbabnya ya. Lari-lari. Ya. Halo Bunda Novita. Aduh, Bunda Sofi ngapain lah manggil-manggil ya, gitu. Kalau gini nggak keluar semua kan? Pak Teten, salah ya? Kirain Bu Teten ya. Ini Pak Teten ya? Iya, Pak Teten Bun. atau Bu Teten ini? Pak Teten, Bun. Pak Teten ya? Assalamualaikum. Semangat ya Pak, sukses selalu matadornya. Bunda Linda, Bunda Linda. Bunda Linda, udah semua nih? Belum. Sudah? Bunda Linda, Bunda Vivi, ini pasti lagi adu jilbab kemana ya? Langsung mendadak, halo Bunda Vivi, duh udah cantik ya. Langsung pakai kardigan dia ya. Ayo, langsung pakai baju rapi ya. Bunda Linda, udah semua hadir ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertatap muka ya sebelum kita bertemu nanti ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa jelas untuk melihat pemaparan Bunda Sofi pada hari ini. Tapi sebelumnya kita relaksasi dulu boleh? Ya, yang beraktivitas di pagi hari ini sampai saat ini mudah-mudahan tetap sama semangatnya seperti di jam 9 pagi ya. Oke, sebelumnya boleh tarik nafas panjang dalam lewat hidung. Tahan, 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut, bersuara ya Bun ya. Oke, good. Tarik nafas panjang dalam. Tahan, 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Oke, terakhir good. Tarik nafas panjang dalam lewat hidung. Tahan, 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan deh oksigen yang masuk ke dalam paru-paru Bunda, itu membuat Bunda jauh lebih sehat lagi, jauh lebih bersemangat lagi, dan jauh lebih bersyukur lagi ya. Oksigen murah, kita ucapkan banyak alhamdulillah. Coba kalau oksigen bayar ya, yang kita hirup tadi udah berapa ratus ribu Allah suruh bayar gitu ya. Makin semangat ya. Makin semangat ya. Semangat ya. Oke, baik. Ibu moderator biar Bunda Sofi bantu share di sini ya. Boleh, Bun. Oke, siap. Nah, ini Bunda Sofi sebelum mau share kita olahraga dulu ya. Boleh dong. Ya, kan kalau udah disampaikan kalau di Depok ini masih pagi hari soalnya gitu. Beda sih ya, Bun. Iya, nggak ada malamnya kalau di Depok. Mudah-mudahan sama ya di Karawang dan sekitarnya. Oke, baik para Bunda silakan duduk yang paling senyaman mungkin. Tadi Bunda Sofi sudah minta para Bunda untuk buka videonya itu karena Bunda Sofi kepengen jauh lebih dekat lagi kepada teman-teman sebelum nanti kita langsung tatap muka ya di bulan 2000. Ya, alhamdulillah. Bulan depan. Kondisi sehat ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mengucapkan salam, saling ketemu dan sebagainya. Silakan duduk yang paling nyaman.
Sebelumnya Bunda Sofi mau ngajak para Bunda untuk senam terlebih dahulu. Ya, boleh ya. Tugasnya para Bunda adalah ngikutin aja gerakan ini dalam kondisi duduk supaya tetap semangat. Bisa ya? Kita mulai ya. Oke, salam. Kita mulai ya. Yuk. Oh, olahraga. Ya, muncul. Kedengeran Cika? Videonya nggak muncul, Bun. Belum muncul. Enggak. Belum muncul videonya. Belum muncul. Di Jiska Masa? nggak muncul. Walah. Dari tadi joget-joget sendiri kalau gitu ya. Baiklah, nanti aja kalau gitu belakangan ya. Halo, Bun. Suaranya hilang. PPT-nya muncul? PPT belum. PPT belum. Oke, sebentar. Mohon maaf. Bunda ulangi lagi ya. Ini sudah? Muncul? Sudah. Oh, sudah. Oke. Baik, nanti joget-jogetnya belakangan aja kalau begitu ya. Baik para Bunda, ini sebelumnya Bunda Sofi mau menyampaikan bahwa kita sharing malam ini adalah kebetulan saya ada di Momspa-nya. Jadi apa sih yang ada di Momspa? Momspa itu adalah semua treatment mulai dari ibu hamil sampai dengan ibu menyusui. Antara lainnya apa? Ada pijat hamil, pijat laktasi, pijat nifas. Nah, gerakan ini nanti Bunda bisa lakukan untuk peluang-peluang yang lain. Jadi gerakannya sedikit tapi bisa untuk bisnis yang banyak. Tapi sebelum saya lanjutin tentang apa saja sih sebenarnya treatment yang ada di Momspa sebagai peluang usaha, apalagi di kondisi saat ini merupakan sesuatu yang menjanjikan. Insya Allah yang penting siap malu, ya, siap sukses, siap kaya, ya. Karena kita udah siap nih tenaga kesehatan jadi tukang pijat, Bu Bidan jadi tukang pijat, Bu Perawat S1, S2 jadi tukang pijat, udah siap atau belum? Nah, siapin dulu mental, baru siap malu, baru siap kaya kita, gitu ya. Baik, ini sejarah pijat. Nanti para Bunda boleh lihat di screen, namun Bunda Sofi mau menyampaikan bahwa sebenarnya summary dari Pak Nelson dan Pak Lee itu adalah pijat itu merupakan seni perawatan kesehatan bahkan akhirnya pengobatan. Jadi sebenarnya pijatan kita itu dari zaman dahulu sampai saat ini itu merupakan seni perawatan kesehatan. Bahkan finally itu bisa menjadi pengobatan. Jadi ada teknik-teknik khusus yang bisa kita lakukan untuk ibu hamil untuk mengurangi nyeri, kurangi bengkak dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi pengobatan walaupun dengan pemijatan. Ya, yang kita ambil sebenarnya pijatan klasik gaya Eropa. Kalau kita ketemu sama bidan sama paparaji gitu ya, paparaji itu dukun-dukun kampung ya yang sering mijat, itu mungkin datang kemudian langsung gelar karpet gitu ya atau gelar gelar kasur atau gelar tikar, langsung dilakukan pemijatan tanpa relaksasi terlebih dahulu. Tapi karena kita tenaga kesehatan tahu bagaimana otot, bagaimana lemak, bagaimana kulit dan sebagainya, akhirnya kita siapkan dulu. Kita harus energi dulu, baik dari terapis ataupun bundanya, pasien kita, baik ibu hamil ataupun ibu menyusui. Ya, pijatan kita dimulai dari permukaan kulit, jadi kita siapkan dulu pelan-pelan, kemudian sudah seenergi baru kita sampai menuju otot. Dan itu juga kita sampaikan apakah tekanan ini cukup Bunda, sehingga Bundanya nyaman. Jadi setelah selesai Bundanya mendapatkan bukan hanya mendapatkan kenyamanan dan rileks, tapi juga akhirnya yang pegel-pegel, bengkak dan sebagainya berkurang karena jatuhnya menjadi pengobatan. Nah akhirnya kita sebenarnya gerakan itu banyak sekali, gerakan pijat itu banyak sekali.
Tapi menurut Johan George itu hanya membakukan 5 gerakan pijatan Swedish. Ya, apa aja sih gerakannya? Nah, ini dia, Bun. Hanya 5 gerakan. Jadi nanti kalau bunda-bunda sekalian ketemu dengan Bunda Sofi, itu hanya 5 gerakan untuk all tindakan. Jadi misalkan Bunda Sofi pijatan nifas, ini juga gerakannya. Iya. Pijat hamil juga ini. Iya. Pijatan teenager untuk capek dan pegal-pegal, ini juga. Iya. Kemudian untuk pre-wedding, iya. Yang membedakan apa? Judul dan harga, Bun. Tapi teknik dasar pemijatannya sama. Yang menjadi kelebihannya kita apalagi? Karena dilakukan oleh tenaga kesehatan, itu yang membuat jauh lebih nyaman lagi. Apa aja sih teknik dasar pijatan Swedish yang biasa kita pakai? Khususnya Bunda Sofi, kebetulan Bunda Sofi juga home care ya di lapangan. Itu juga ini yang Bunda kerjain. Apa aja sih? Pertama usapan atau bahasa kerennya effleurage. Kedua petrices atau remasan dan cubitan. Ketiga tapotage, menepuk-nepuk atau memukul seperti gayanya seperti ini. Ya, friction, gosok, lepas. Gosok, lepas. Kemudian vibration seperti ini. Nah, ini hanya ini gerakan yang biasa kita lakukan pada saat melakukan pijatan untuk ibu hamil, ibu nifas, ya, dan pijatan laktasi. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bertemu pada saat kita pelatihan nanti, ya. Nah, sebenarnya mengapa sih ibu hamil itu perlu dipijat? Ada yang hamil di sini? Halo? Boleh di-unmute kok. Teman-teman di sini ada yang hamil atau lagi calon hamil. Nah, ini kenapa perlu pijatan? Ternyata ibu hamil itu mempunyai rasa nggak nyaman mulai dari proses kehamilan sampai dengan 9 bulan ke depan, bahkan sampai dengan melahirkan. Makanya kita ada namanya pelayanan pijat hamil, pijat nifas, dan pijat laktasi untuk ibunya. Nanti Pak Arief dan Bunda Nur yang akan menyampaikan bagaimana cara pijat bayi, baik bayi sehat ataupun bayi yang tidak sehat, bahkan berkebutuhan khusus, ya. Nah, ini prinsip pekerjaannya pada saat kita mau melakukan pijatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, atau ibu laktasi. Pertama kita harus rileks dan tidak terburu-buru ya, lakukan sesuai dengan irama jantung dan normal. Jadi nggak tergesa-gesa, kitanya juga nggak capek, pasiennya juga mendapatkan rasa nyaman dan rileks. Kemudian hindari putus sentuhan. Ini gimana Bunda Sofi? Misalkan pada saat Bunda mengusap seperti ini ya, lakukan terus-menerus dan berurutan. Ya, pada saat Bunda harus mengambil minyak yang kurang atau alat yang kurang, tangan yang satu nggak boleh lepas. Ya, jadi harus menyentuh kulit pasiennya. Kulit yang tangan yang satu boleh ngambil alat yang lain. Tekniknya bagaimana Bu? Nanti kita ketemu diajarin ya. Kemudian tidak berbicara karena apa? Kembali lagi bahwa ibu hamil itu merasakan tidak nyaman. Nggak nyaman itu rasanya apa? Ya biasanya pegel-pegel dan sebagainya, bengkak kakinya sehingga ada gangguan pola tidur. Ya, kita harapkan pada saat pasiennya kita lakukan masas, kemudian nyaman, kemudian tidur, makanya tidak dilakukan komunikasi. Jadi pada di awal saja komunikasi. Jadi seandainya misalkan Bun, kita hari ini kontrak ya untuk pijat hamil, tekanannya sudah cukup Bunda. Oh cukup, bisa kata bundanya. Itu lanjutkan aja dengan masas berikutnya. Kalau bundanya tidur, biarkan aja tertidur ya. Lakukan secara berurutan, hindari tekanan pada area tulang karena ini cukup membuat nggak nyaman, jadi lebih baik dihindari. Kemudian pertahankan privasi, niatkan bahwa kita membantu klien kita sehingga Allah itu juga akan membantu pekerjaan kita. Ya, yang paling penting adalah diawali dengan autorelaksasi. Biasanya untuk para terapis muda ya, terapis pemula biasanya tuh tangannya kaku-kaku. Nah, nanti pada saat kita bertemu kita ketemu latihan dulu bagaimana sih cara ngelemesin jari jemarinya. Ya, yang paling penting karena kita berhubungan dengan badan pasien, bersihkan tangan dan kuku. Jadi tolong kukunya pendek, tangannya bersih, apalagi di area pandemi saat ini punya protokol khusus. Biasanya Bunda Sofi pakai masker dari rumah sampai ke venue ya, ke tempatnya pasien, kemudian di dalam pasien Bunda Sofi cuci tangan, cuci kaki, ganti maskernya lagi. Kalau memang harus pakai facial, silakan gunakan pakai facial. Nah, kalau seandainya mau memastikan bahwa Bunda dalam kondisi sehat dan meyakinkan bahwa pasien-pasien yang kita terima juga dalam kondisi baik-baik saja, supaya memberikan rasa nyaman sama pasiennya, Bunda boleh kok secara continue untuk melakukan pemeriksaan mandiri ya, yang rapid test antibody lah minimal. Jadi ketahuan bahwa Bunda kondisinya sehat gitu ya. Jadi sebelum berangkat sampaikan sama bundanya, pasien-pasien kita bahwa kita kondisinya sehat,
ini rapid test saya yang terakhir gitu. Yang paling penting tetap ya protokol kesehatan. Itu bikin nyaman pasiennya, apalagi kalau kita home care. Nah, yang paling pasti berikutnya adalah Bunda juga para terapis juga diwajibkan untuk makan dan minum terlebih dahulu ya, jangan sampai kelaparan di rumah pasien ya. Nah, ini persiapan ibu pada saat kalau kita mau melakukan pemijatan ya, ibunya harus dalam kondisi sehat, bayinya juga sehat, kemudian bundanya juga cukup tidurnya ya. Kemudian sesuaikan dengan kontraknya, jangan sampai kita datang mau pijat hamil, tiba-tiba mau pijat laktasi gitu ya. Kemudian jangan lupa bundanya juga diwajibkan makan dan minum. Kalau bunda-bunda sekalian sebagai tenaga kesehatan boleh kok dibawa alat-alat bantu lainnya seperti alat-alat TTV. Kalau untuk teman-teman bidan boleh bawa lenek atau Doppler portable ya. Silakan diperiksakan dulu tekanan darah dan nadinya. Yang paling penting lagi adalah tanyakan bahwa apakah pasiennya mempunyai alergi oil, karena kita akan bawa oil sendiri Bunda gitu ya. Kebetulan Bunda Sofi juga pakai sendiri karena memberikan rasa rileks sama pasiennya gitu ya. Alat dan bahan silakan Bunda boleh baca di PPT. Kemudian untuk tambahannya yang paling penting adalah persiapan lingkungan dan menjaga privasi pasien, itu yang paling penting karena kita melakukan pemijatan. Idealnya lingkungannya aman, nyaman, kemudian tidak ada gangguan. Misalkan kalau bundanya baru anak pertama, it's okay. Tapi kalau punya anak sebelumnya, misalnya anak pertama gitu ya, umur 2 tahun, sampaikan si kakak sama siapa bunda gitu ya, supaya bundanya kalau dalam kondisi istirahat, si kakak juga masih tetap nyaman gitu kondisinya, tahu bahwa bundanya sedang dilakukan terapi atau treatment gitu ya. Minimal ada yang bantu gitu di rumah. Nah, ini posisi pregnancy massage atau posisi pijat hamil. Yang pertama boleh telungkup kalau memang memungkinkan, biasanya ini disarankan di trimester pertama ya, atau terlentang untuk di kehamilan 14 sampai 22 minggu, semi fowler ya. Kemudian side lying atau menyamping, ini yang paling disarankan karena ini menyanggah janin ya, jadi sesuaikan dengan punggung janin, biasanya sudah di atas trimester kedua. Kemudian ataupun kondisinya duduk kalau memang memungkinkan. Bunda Sofi sudah mengerjakan semua posisi ini ke pasien-pasien. Yang paling penting adalah memberikan rasa nyaman pasiennya. Gitu. Kalau memang duduk nyaman sama pasiennya, kerjakan gitu. Ya, untuk terapisnya sendiri yang paling penting adalah body alignment. Jadi tetap dijaga juga body alignment-nya. Jangan pasiennya udah nyaman, kitanya yang boyoan ya, sakit pinggang dan koyoan pulangnya. Gitu ya. Nah, ini atur posisi semi lying. Ini yang dianjurkan Bun kalau misalkan trimester kedua ke atas ya. Nah, ini jangan sampai lurus karena ini trochanter akan menggantung. Jadi lebih baik agak menekuk di posisi lutut ya, ganjal dengan guling. Ini juga boleh dibantu untuk menjaga uterusnya ya. Sebelum kita melakukan pemijatan, kita berikan sentuhan dan doa bersama dengan cinta Bunda ya. Karena jangan sampai mamanya nyaman, adiknya petakilan di dalam karena nggak nyaman ya, karena ada orang asing. Karena kita kembali lagi Bun, kita orang asing di lingkungan mereka. Jadi sebelumnya tetap harus binatras dulu ya. Protap-protap kebidanan dan keperawatannya tetap dijalankan Bunda. Ini yang menjadi nilai jual lebih kita pada saat kita melakukan pelayanan. Nah, kalau seandainya Bunda mau melakukan pemijatan pada saat ibu hamil, ini tolong ada titik-titik yang tidak boleh dilakukan penekanan secara kontinu dan konsisten. Nah, ini dia. Karena apa Bunda Sofi? Karena dapat menyebabkan kontraksi uterus sehingga dapat menyebabkan persalinan dini, Bun. Tapi tindakan ini boleh dilakukan di usia kehamilan di atas 37 minggu. Karena apa? Ini merupakan pijatan oksitosin alami. Jadi kalau Bunda mau kerjakan ini, titik ini secara terus-terusan ya dan lama, secara konsisten, ini dapat menyebabkan kontraksi uterus. Ini hanya bisa diizinkan untuk kehamilan di atas 37 minggu. Selebihnya nggak boleh Bunda ya. Mana-mana aja Bun yang harus dihindari. Pertama gallbladder, posisinya di 3 jari di atas scapula atau di otot trapezius. Kemudian kidney 1, posisinya adalah di telapak kaki antara jempol dan telunjuk. Ya, kemudian intestine 4 itu antara telunjuk dan jempol.
Ya, kalau dibilang ini merupakan titik kortikosteroid, Bun. Jadi apa aja kalau ditotok di daerah sini itu insya Allah berkurang ketidaknyamanannya. Nah, kemudian ada spleen 6, itu 1 cun atau 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Ya, nanti kalau bunda-bunda sekalian ketemu sama Bunda Sofi ini akan diberikan, akan diinformasikan, akan dibagi, akan di-sharing sampai dengan bisa. Ya, kemudian yang kelima itu ada spleen 10, itu 1 cun atau 4 jari itu di atas patella kita di bagian dalam paha ya Bunda ya. Kemudian ada liver 3, ini merupakan berlawanan dari kidney 1. Liver 3 itu adalah punggung kaki. Kalau tadi di telapak kaki. Kemudian yang ketujuh adalah bladder 67, ini di bagian kelingking, kuku kelingking. Ya, ini juga tidak boleh dilakukan penotokan secara konsisten dan kontinu. Kemudian ada ovary reflex, ini 1 jari di bawah mata kaki bagian luar. Kalau kidney 5 itu 1 jari di bawah mata kaki bagian dalam. Nah, titik-titik ini 1 sampai dengan 9 itu tidak boleh dilakukan secara konsisten dan kontinu karena dapat menyebabkan kontraksi uterus. Tapi ini boleh dilakukan untuk usia kehamilan di 37 minggu, ini akan membantu persalinan secara normal. Jadi kalau kontraksi atau HIS-nya belum baik atau tidak maksimal, itu bisa dilakukan, dibantu untuk dilakukan pemijatan titik kontraindikasi ini. Ya. Nah, untuk laktasi, ada lagi tindakan yang lain Bunda Sofi, ada pijat laktasi, ada pijat slimming, moksibasi ya untuk melangsingkan dan sebagainya. Kemudian ada totok vagina dan sebagainya, itu akan kami berikan pada saat nanti kita bertemu. Idealnya materi ini diberikan selama hampir 12 jam. Ya, tapi karena ini kita dikasih kesempatannya dalam kondisi malam, ini akan selesai bisa sampai besok pagi. Jadi mudah-mudahan pada saat kita besok bertemu ini bisa udah Sofi share kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa melakukan usahanya di rumah. Ya, adapun pelayanan yang tadi Bunda juga bisa menambah pelayanan rempah-rempahan seperti herbal bath ya. Kemudian ada ratu ya. Kemudian ada food spa. Nah, ini paling tidak ada bayangannya. Jadi seperti ini. Kelihatan videonya Bunda? Nah, ini Bunda Sofi kerjakan pada saat di rumah, Bun. Jadi kalau ke rumah pasien, ada pasien yang kakinya bengkak gitu ya, kita bisa lakukan foot spa ini atau rendaman kaki karena dapat mengurangi mengurangi bengkak, bau kaki, kemudian kaki pecah-pecah ya, biasanya yang dialami sama ibu hamil. Gitu. Jadi ini rempah alami, Bun, jadi aman untuk ibu hamil. Direbus, kemudian dituang di waskom atau ember kaki. Nah, kemudian kakinya bisa direndam mulai dari 10 sampai 15 menit. Nah, kemudian keringkan dengan handuk kalau sudah cukup, gitu ya. Nanti ini akan disampaikan pada saat kita bertemu. Nah, ini sedikit dari Bunda Sofi sebagai penutup adalah peluang usaha dalam bidang kesehatan. Nah, ini akan dijelaskan lebih detail pada saat kita bertemu. Sebenarnya ini peluang usaha bisa dilakukan nggak bisa, gitu ya. Apakah ini akan mengganggu profesi saya? Enggak. Saya seorang perawat, Bunda. Saya tetap masih bisa melakukan kegiatan saya sebagai perawat, kemudian saya bisa juga melakukan sebagai terapis, gitu ya. Yang paling penting adalah nekat nggak ngerjain ini, karena ini usaha kita sendiri, Bun. Gitu ya, karena Bunda Sofi juga nggak kepingin terus-terusan jadi karyawan, tapi kepingin jadi bos untuk diri sendiri. Nah, masalahnya adalah optimis apa pesimis nih kita ngerjainnya, gitu ya. Ini yang 4 alasan utama yang mendasari saya untuk melakukan bisnis sendiri. Pertama, saya ingin menjadi bos bagi diri saya sendiri. Mau uang 50.000 itu uang saya sendiri. Saya menentukan target goal saya sendiri, gitu ya. Karena kalau saya jadi karyawan gitu, saya ditargetkan orang lain, nggak dapat target saya nggak dapat gaji gitu kan. Tapi kalau saya sendiri, bosnya saya menargetkan target saya sendiri, waktu saya juga atur sendiri gitu ya, sehingga saya sebagai ibu rumah tangga juga tetap terpenuhi dengan baik gitu. Kemudian potensi pendapatan yang tidak terbatas kalau kita mau berbisnis sendiri karena kita menentukan sendiri goals-nya. Saya mau dapat 500, mau 1 juta per hari, itu saya menentukan sendiri. Kemudian ada kepuasan pribadi dan bisa kreatif. Kalau di kantor kan kita ada prosedural yang memang harus kita jalankan sebagai polisi perusahaan dan karyawan gitu ya. Tapi kalau kita bikin SOP-nya sendiri gitu, kita bikin target sendiri, bikin usaha sendiri,
bikin SOP sendiri. Kepuasannya beda, Bunda. Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi lapangan pekerjaan buat orang lain. Bunda di rumah, kemudian serahkan sama orang lain. Jadi ini bisa jadi passive income-nya Bunda juga. Nah, ini yang bisnis plan yang sedang Bunda Sofi mau kembangkan adalah perawatan masa kehamilan, nifas, dan bayi baru lahir yang bekerja sama dengan Pak Arief dan Bunda Nur ya. Bunda Nur posisinya ada di Banjarmasin ini beliau saat ini. Kemudian ini yang menjadi peluang saat ini. Baby Spa dan Mom Spa itu lagi sangat diminati dan menjanjikan karena apa? Pertama, komunitas paling banyak di dunia adalah perempuan. Perempuan itu insya Allah pasti produktif. Selama masih produktif, pasti akan mencetak bayi-bayi gitu ya. Jadi ini merupakan, menurut Bunda, ini merupakan bisnis yang paling diminati dan menjanjikan serta menguntungkan. Bunda Sofi juga saat ini masih home care, Bun. Ya, pelayanannya masih home care. Jadi lewat admin, kemudian kontrak kerja, kontrak treatment mau melakukan apa, misalkan mau melakukan pijat hamil, Bunda Sofi baru datang ke rumah pasiennya, gitu ya. Kemudian saat ini memang Bunda door to door, apalagi kondisinya pandemi seperti ini gitu ya, karena kalau bikin buka klinik juga menurut Bunda Sofi saat ini belum maksimal diupayakan karena kondisinya seperti ini. Tapi kalau kita home care, kita bisa menyesuaikan kira-kira saya hari ini bisa mencapai berapa rumah gitu ya. Karena kalau menjaga kondisi 3M, Bunda juga harus memastikan bahwa yang mau didatangin berikutnya dalam kondisi aman dan safety. Jangan sampai kita jadi karier virus juga gitu ya. Nah, ini banyak pertanyaan pada saat kita melakukan pengkajian, sebenarnya apa sih yang menjadi keistimewaan pada saat kita membuka pelayanan Mom Spa. Nah, ini yang menjadi PR para Bunda. Jadi tolong kalau mau buka home care Mom Spa, kira-kira apa sih keunggulannya gitu, manfaat apa sih yang kita berikan kepada klien kita gitu ya, sehingga kita bisa membranding kita sebagai pengusaha Mom Spa dan Baby Spa-nya ya. Untuk lebih detail nanti pada saat kita bertemu ya. Silakan boleh pasang status gimana caranya mau jadi pengusaha, silakan pasang status. Nah, ini waktu terbaik pasang status adalah jam 7 karena orang baru di jalan juga ya, lagi belum banyak kegiatan, jam 1 siang lagi makan siang, jam 5 sudah nyampe di rumah, jam 7 juga setelah pulang dari kantor sudah mulai istirahat dan sebagainya gitu ya. Di mana aja silakan di mana aja. Karena udah jarang lagi sekarang kita buka-buka sebar-sebar flyer atau brosur ya. Kita pakai dunia digital. Nah, insya Allah nanti kalau para bunda bergabung di Matador Training Center yang bekerja sama dengan Sultan Training Matador Training Academy dengan Sultan Training Center, itu nanti bunda-bunda akan dibekali bagaimana sih cara mempromosi lewat digital gitu. Terima kasih ya. Nanti jauh lebih mudah ya. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Oil massage, tas, handuk, bantal, dan sebagainya. Ya, kalau perlu rempah, silakan disiapkan rempahnya. Ini Bunda Sofi juga sudah punya produknya sendiri. Nah, kemudian ini modal awal, coba bayangkan hanya 300.000, tapi sekali pelayanan Bunda untuk pijat nifas ya di area Depok itu 200.000. Jadi kalau sehari Bunda bisa pegang 3 pasien, insya Allah itu 600.000 Bunda. Jadi kembali modal plus untungnya gitu ya. Silakan siapkan kartu nama, kemudian kartu kunjungan, priceless treatmentnya ya. Silakan disiapkan, nanti boleh di-share-share. Jangan lupa pasang testimoni untuk meyakinkan bahwa kita itu memang oke pelayanannya gitu ya. Nah, ini harapannya pada saat kita nanti kalau sudah punya klinik sendiri ya, seperti ini desain sendiri ya. Kalau sekarang namanya Ethno Wellness Spa Place, Bun. Jadi kalau hanya dengar spa kayaknya kok kita kayak spa plus plus gitu ya. Tapi lebih ke Ethno Wellness karena kita memang kembali ke natural semuanya. Itu alhamdulillah sudah selesai sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk lebih detail perkenalannya nanti pada saat kita bertemu aja ya. Gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Ciska. Terima kasih Ciska. Terima kasih Bunda Sofi atas pemaparan materinya. Senang hati. Baik, ada yang mau ditanyakan? Bunda-bunda, teman-teman semuanya.
kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung ke Bunda Sofi atau ke Pak Arif, atau mau via chat juga boleh. Ayo Bunda boleh, ada yang mau di-sharing? Bun mau tanya, Bunda Kakak Ciska ini ada chat Bunda Sofi baca boleh langsung? Boleh, mangga Bunda. Oke, Bun mau tanya dari Bunda Novita ya. Hai Bunda Novita, di manakah wajahmu? Bun mau tanya kalau buat pijat bumil disarankan harus berapa kali sebulan? Sebenarnya mau jawabnya dari segi bisnis atau dari segi ilmu Bunda? Kalau dari segi bisnis, Bunda Sofi bilang setiap hari, karena sekali pijat bumil itu 200.000. Tuh Ciska udah mesem-mesem tuh Bun, udah tahu dia nikmatnya bisnis ini gitu ya. Tapi kalau mau dari segi ilmu gitu ya Bun ya, itu seminggu sekali saja cukup Bun, bahkan sebulan sekali cukup gitu ya. Sama kok Bun, Bunda Sofi juga kadang-kadang suka nggak tega gitu ya, kepengennya mah duit ya di depan mata, pokoknya ketemu ibu hamil tuh duit aja sekarang isinya. Bener ya Ciska ya? Ya, Wah, ibu hamil duit gitu ya, dolar kita udah nggak main rupiah lagi Bun, mainannya dolar gitu ya. Jadi biasanya Bunda Sofi sampaikan gitu ya, kalau misalkan kira-kira memang memungkinkan itu boleh ke Bun setiap hari ya, minimal seminggu sekali atau sebulan sekali boleh, silakan. Karena kembali lagi Bun, ibu hamil itu nggak nyaman Bun, menikmati prosesnya aja, tapi kalau ditanya nyaman nggak nyaman, kaki bengkak, pinggang pegel, semuanya bengkak gitu ya, pasti nggak nyaman gitu. Jadi kembali lagi Bun, kalau bisnis boleh setiap hari ya, itu pun kalau pegel gitu ya, atau nggak Bun, tega gitu ya, atau boleh dibikinkan paket Bunda, idealnya memang itu misalkan sebulan 2 kali, namun kalau Bunda mau masuk di pelayanan saya, ini bisa kita ambil paket. Jadi misalkan 4 kali pertemuan dalam 1 bulan yang harusnya 800.000, itu boleh menjadi 600.000. Nah, di samping untuk mengikat pasien kita, itu juga meyakinkan bahwa kita memang excellent memberikan servisnya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bunda Novita ya. Semangat ya jadi pengusaha ya. Baik, terima kasih Bunda Sofi. Dengan senang hati. Kita lanjut ke Bunda Nur ya. Halo, Assalamualaikum Bunda Nur. Bunda Nur. Masih di mute tuh. Halo Bunda. Ya, kedengeran. Ada Bun. Mana hilang? Masih ada gangguan sepertinya. Di Banjarmasin masih bencana, jadi mungkin jaringan juga drop mungkin di sana karena memang banjir satu provinsi di sana itu. Bisa jadi Pak. Keluar dulu kayak ini. Iya. Tunggu dulu masuk lagi ya. Iya. Sambil nunggu masuk, bunda-bunda semua tuh sudah mulai ada di kepala tuh ada apa isinya Bun? Gregetan pengen mulai, gregetan pengen tidur.
Atau besok gregetan pengen sebar brosur, langsung dapat 200.000 kata Bunda Sofi tadi. Kayaknya langsung berpikir Pak Arief, gitu ya. Kayaknya saya udah nggak mau tahan-tahan lagi nih, udah nggak tahan. Kayaknya mau ketemu Matador Training Academic ini ya. Pengen ikut pelatihan ya, sehari 200.000. Itu satu pasien ya Pak Arief? Betul. Itu baru ibunya aja ya Pak Arief ya? Belum anaknya ya Pak Arief ya? Iya, betul. Ini kebetulan ada alumni kita. Nanti boleh deh sharing deh, coba deh. Habis ikut pelatihan nih, apa sih yang didapat? Iya, boleh Coba Pak. Mbak Cika panggil deh, namanya Bunda Uut. Oh iya, Bunda Uut ya. Nah, ini Bunda Nur masuk lagi nih. Oh, Bunda Nur masuk lagi. Oh, udah masuk lagi ya. Tahan dulu Bunda Tahan dulu, Uut. tahan Tahan dulu. Ini Bunda Novita. Hai Bunda Novita. Sukses ya. Umi Nur. Masih connect dia. Iya. Iya, mungkin masih sinyal di Banjarmasin ya. Soalnya kan banyak yang Iya. keputus soalnya. Banyak yang keputus. Iya. Akses juga banyak keputus. Kalau kata Pak Arief yang tadinya jalan itu jadi mendadak sungai katanya di sana itu ya Pak ya. Iya betul. Bisa bawa perahu Bu. Iya, bukan mobil lagi ya Pak, di jalan Bukan. perahu semua ya. Nah, alhamdulillah ini Umi sudah screen sharing. Tes suara, ada suaranya? Halo Bunda Nur. Ya halo, ada suara nggak ya? Ada Bun, udah jelas sekarang. Alhamdulillah. Iya nih. Maaf ya semua. Soalnya lagi banjir, lagi sering mati lampu, jadi semangat Umi. Jaringannya agak ini. Sehat-sehat ya Umi. Ya, makasih Bunda Sofi. Oke. Udah masih semangat ya semuanya ya? Semangat Bunda. Oke. Ini kita materinya tahapan perkembangan bahasa bicara untuk usia 0 sampai dengan 7 tahun. Jadi saya mulai aja langsung ya. Ya, mangga Bunda, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Untuk tahapan perkembangan bahasa bicara usia 0 sampai 12 bulan adalah reflect vocalization untuk 0 sampai 1,5 bulan. Jadi reflect vocalization itu lebih bersifat refleks, di mana di situ bayi masih menangis. Jadi saat lahir bayi masih menangis. Pada usia 0 sampai 19 bulan, kalau bunda-bunda bisa perhatikan ya, sebenarnya bayi itu menangis itu berbeda antara menangis lapar, antara menangis pipis dan kebutuhan yang lainnya. Cuman berbeda juga satu bayi dengan bayi yang lainnya. Jadi bunda aja nih yang memperhatikan. Ya gitu. Usia 1,5 sampai dengan 3 bulan biasanya adalah cooing, lebih bersifat kayak kumur-kumur, suaranya kayak kumur-kumur. Usia 3 sampai 6 bulan biasanya adalah babbling. Jadi babbling itu seperti papa 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 papa, mama mama mama, baba 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 baba. 6 sampai 9 bulan sama papa papa papa, baba 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 dan mama mama mama. Cuma perbedaannya adalah ketika babbling biasanya masih bersifat refleks, sementara laling itu sadar. Artinya sudah ada proses nih pembelajaran otak gitu. Gimana? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Memahami adanya bunyi atau suara, jadi bereaksi terhadap bunyi atau suara, di samping dengan refleks-refleks yang lain ya, misal kayak refleks primitifnya seperti sucking refleks, refleks moros, sucking refleks itu refleks hisap. Jadi biasanya bayi-bayi yang juga bermasalah dengan refleks hisap, biasanya datang ke kita untuk rehabilitasinya. Biasanya bayi prematur, bayi dengan Down syndrome, bayi dengan BBLR, ataupun bingung puting. Kemudian bereaksi terhadap suara, tersenyum, menoleh, terdiam, terkejut, mengulang sendiri, mengenali suara atau orang-orang tertentu yang ada di lingkungan, dan bereaksi terhadap namanya sendiri atau konsep diri.
Ini untuk usia 1 tahun, paham 1 anggota tubuh, paham perintah sederhana, ambil, produksi bunyi-bunyi mirip refleks PBM. Jadi pap, 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 beh, meh, plus vokal. Biasanya vokal A dulu karena dia lebih mudah daripada vokal yang lain dengan posisi lidah yang lebih rendah, mirip berkumur dengan nada dan kenyaringan yang berbeda. Oke. Di sini paham perintah sederhana itu adalah paham perintah dengan isyarat. Jadi kalau misalkan ibunda ngasih tahu seperti itu tuh di stimulusnya, biasanya pakai isyarat. Masih usia 1 tahun, 1,5 tahun itu mampu. Ini terlalu cepat nggak ya? Saya ngomongnya. Maklum ini logat Banjar itu agak cepat ngomongnya. Bisa dimengerti ya? Dapat Bunda. Oke, kita lanjut ya. 9-12 bulan itu ekolalia, menyuruh suara atau bunyi lingkungan yang bukan bersifat refleks. Jadi sudah ada kesadaran untuk perkembangan bahasa dan bicara di otak, ekspresi wajah, salam, tos, dan dadah. Oke. Saya ngecek. Ini sebenarnya ada video, cuman kayaknya nggak bisa diputar ya. Jaringannya agak ini banget nih. Bermasalah. Kita lewatin aja. Usia 12-18 bulan, biasanya ada true speech. Jadi ada satu kata yang bermakna benar. Papa, mama. Gimana nih kalau misalkan Bu, 18 bulan itu tuh anak saya masih 5 kata. Misalnya ada ngomong, ada pasien atau klien gitu ya, sama ibu kalian nih. Oh, nggak apa-apa. 12-18 bulan itu tuh masih 5 kata, oh nggak masalah, itu masih normal. Tapi kalau udah 2 tahun, ada yang bilang nih, Bu, anak saya udah 2 tahun, tapi baru 5 kata. Oke, itu udah termasuk delay. Paham pertanyaan di mana, mama, menunjuk binatang, paham 2 anggota tubuh, meniru suara binatang, paham 1 perintah, misalkan simpan bola di atas meja, dan masih menggunakan isyarat. Bun, suaranya putus-putus. Panjang kata, 1 kata. Halo, jelas Mbak? Ya, udah jelas lagi. Oke, jaringannya nih kacau banget nih. Semoga cepat pulih ya Bunda ya. Amin. Oke, ini Silakan saya lanjutkan lanjutkan. lagi ya. Mangga Bunda. Oke. 18-24 bulan ya. Menurut kata Bunda, gambar menunjuk 6 anggota tubuh, menamai objek, 2 kata, bola, perintah 2 posisi. Jadi 2 posisi familiar ya. Di dalam, di samping. Panjang kata namanya. Putus-putus lagi Bunda. Ya. Jelas nggak? Masih putus-putus. Keluar. Ya. Ya, Bunda Nur mungkin terkendala sinyal.
Jadi keluar sambil nunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sambil menunggu Bunda Nur masuk lagi. Mungkin ada bunda-bunda yang lain mau tanyakan pada Bunda Sofi atau Pak Arif. Sepertinya memang jaringannya, Mbak. Iya, Pak. Keluar Bunda Nurnya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti boleh diseling itu aja dulu. Kayaknya memang nggak bisa kita harapkan juga. Sepertinya memang terkendala down jaringan ya di Banjarmasin. Memang kondisinya mungkin masih belum surut stabil, gitu. ya, belum stabil ya. Memang berbagi juga mungkin yang hidup towernya atau apanya gitu. Jadi agak sulit. Nanti boleh ditanya tadi tuh ada alumni tuh kalau nggak salah ya. Kayaknya terputus deh. Bunda Uud masih ada? Bunda Uud masih ada. Mangga Bunda Uud yang mau sharing pengalamannya. Masuk lagi nih Bunda Nur. Itu Pak, saya kan kemarin kan Oh, Bunda Uudnya masih di jalan. Mungkin Bunda Nur udah mulai masuk lagi. Bunda Nur belum ya? Udah masuk lagi, Pak. Udah masuk lagi ya? Udah. Halo, kedengeran nggak? Ada Bunda. Ya, udah kelihatan. Keluar lagi. Mungkin sambil nunggu Bunda Uud atau Bunda Nur, yang mau ditanyakan lagi? Sebetulnya peluang usaha di Baby and Mom Spa ini terbuka sangat lebar ya. Nah itu tadi ya, kalau dengar materi Bunda Sofi tadi itu, perempuan ini produktif, ya laki-lakinya juga Bunda produktif juga sebetulnya. Karena emang Iya betul Pak Arif. Jadi emang dua-duanya produktif ya. Iya. Jadi emang di Indonesia ini kalau kita tanya deh ke pasar Tanah Abang, baju yang paling laku baju apa sih? Yang pertama baju hamil. Setelah itu baju bayi. Jadi memang sangat produktif sekali ya orang Indonesia ini dalam hal pertumbuhan penduduk itu ya lumayan lah. Jadi walaupun memang sudah mulai sekarang baby spa itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Kalau dulu lifestyle, tapi sekarang dia menjadi kebutuhan. Karena banyak orang tua yang menyadari bahwa ya itu tadi ya, anak kalau tanpa distimulus biasanya mereka kurang tumbuh dengan baik.
apalagi tidak mengalami pengalaman ya, karena learning atau pembelajaran bagi anak itu dengan cara distimulus. Nah, pijatan itu adalah salah satu menstimulus gitu. Nah, tadi sebenarnya materi Bunda Nur tuh bagus banget sebetulnya, jarang banget bisa tahu orang-orang tua itu dalam masalah perkembangan bahasa. Ya, karena orang tua kadang-kadang tahunya anak saya kok ngomongnya nggak lancar ya, anak saya kok ngomongnya telat ya gitu. Tapi mereka fokusnya ketika sudah di usia-usia sekolah gitu, padahal stimulasi di usia dini atau pada saat bayi itu sangat bagus mencegah kendala-kendala gangguan bicara pada anak di usia belajar seperti itu. Ya, Bunda Nur. Anaknya itu pada Keluar lagi ya. Iya. Iya. Dia emang suka keluar masuk Mbak dia. Jarang betah di kelas dia. Kebetulan Bunda Nur ini mantan pacar saya kebetulan. Sekarang jadi istri. Oh. Jadi kami, sendiri. iya, jadi kami berdua itu memang Terpisah, Pak. Ya, disebut terpisah ya terpisah karena kerjaan ya. Iya. Cuma ketika halo Bunda Uut, hai. Nah, datang tuh yang ditunggu-tunggu. Boleh deh, Bunda Uut. Iya. Bunda Uut. Hai, Ada Pak. nggak yang mau diceritain tuh biar teman-temannya setidaknya sedikit banyaknya itu tahu apa sih setelah pelatihan itu yang harus dilakukan, kemudian apa yang telah dirasakan dari orang-orang yang sudah pernah lebih dulu mengalami pelatihan, kemudian menerapkan seperti itu. Boleh deh disampaikan. Oh iya. Sebelumnya, Assalamualaikum buat semua teman-teman atau kakak-kakak, bunda-bunda yang ada di sini semua. Salam. Hai, Bun. Iya. Terus terima kasih juga sebelumnya untuk Sultan Training Center ya. Terus sama mohon maaf, yang satu apa tadi ya, lupa. Matada Training Academy, Bun. Hilang juga. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit ini ya, menyebarkan semangat bareng-bareng. Silahkan. Alhamdulillah ikut pelatihan Baby Spa ini betul-betul luar biasa ya untuk berwirausaha bareng-bareng, karena memang salah satu ini ya, kesempatan untuk membuka peluang usaha itu memang betul-betul luar biasa. Terus alhamdulillah saya juga ini masih bekerja juga di klinik sembari ini ya bagi waktu. Dan saya setelah pelatihan itu memang alhamdulillah juga diterima dengan masyarakat. Untuk pelayanan saya setiap minggunya saya full terus gitu. Dan bersyukur saya menemukan pelatih-pelatih yang luar biasa, Bapak Arif, Ibu Sofi. Terima kasih banyak sudah membimbing saya sehingga saya bisa memberikan pelayanan dengan maksimal, memberikan ilmunya bapak-bapak ini loh yang saya curi semuanya nih loh ya, ilmu-ilmunya untuk saya bisa diterima juga sama ibu-ibu yang di luaran sana gitu. Alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Pokoknya luar biasa ya. Bunda Ut, saya mau nanya nih. Ini kan, halo, kedengeran nggak Bun? Kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Bunda Ut, dengar suara saya? Iya Pak Arif. Oh iya. Saya mau nanya, itu kan kita ini agak beda dengan pelatihan-pelatihan toko sebelah. Karena kita memang tidak memberikan gelar non-akademis ya. Ini kan Bunda Ut juga saya yakin waktu mau ikut dengan pelatihan yang diadakan oleh kita ini
juga bertanya-tanya kan, kok nggak ada gelar non akademisnya gitu. Ternyata Bunda Awut tetap kuatkan hati, kemudian pilihannya jatuh ke kita gitu untuk mengikuti sesi pelatihan di kita. Saya mau nanya nih, ada nggak sih pasien-pasien yang memang mesan itu nanya gelar non akademis sama Bunda? Ya, ada juga. Ada juga. Ada. Oke. Kemudian mereka minta yang gelarnya apa? Kalau permintaan enggak ya Pak, cuman memang ada mama yang tanya gelarnya bagaimana. Simpel kalau buat saya mencontohkan saja seperti kita bersekolah ya. Untuk sekolah SD ataupun yang sejajarnya, masing-masing tempat pelatihan punya kualitasnya, punya apa namanya, istilahnya punya masing-masing ciri-cirinya. Nah, saya bisa menjelaskan sama pasien bahwasanya kita punya gelar setinggi mungkin, tapi kalau kita tidak bisa mengaplikasikan ilmu dan pelayanan dengan baik, buat apa? Jadi alhamdulillah pasiennya juga bisa menerima dan mereka pun malah justru sekarang berlangganan tanpa harus ada embel-embel yang seperti tetangga gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Mantap, Bunda. Jadi memang kayak pengalaman saya ya, saya punya klinik dari tahun 2013. Itu di klinik saya itu ya sebagian ada yang memang alumni, tapi kemudian ada juga yang memang dari mereka sudah punya sertifikasi BBN MAMSPA, tapi dari pelatihan lain gitu ya. Sama ada di tempat saya kerja gitu, bareng gitu ya. Tapi pengalaman saya sih dari 2013 kalau untuk daerah seperti Jabodetabek, kemudian Banjarmasin itu memang para klien atau orang tua itu mereka hampir tidak pernah nanya, Pak, saya mau yang gelarnya ini, Pak, saya mau yang gelarnya ini gitu, hampir tidak pernah. Tapi mereka selalu nanya dan selalu mengorek itu dari sisi yang pertama pasti tarif. Tarifnya bersaing atau tidak. Kemudian yang kedua, mereka hanya menanyakan bersertifikasi, ya pasti bersertifikasi. Kemudian yang nanti yang akan mereka lihat itu adalah approachment-nya, jadi penanganannya, jadi kayak assessment si pekerja saya atau karyawan saya ini ketika menangani anaknya atau ketika menangani beliau yang ibu hamilnya gitu. Itu yang mereka selidik sebetulnya ya. Kemudian setelah itu sih selebihnya lebih ke arah mereka itu langganan sama kita itu karena memang excellent service gitu. Jadi kita sih di tiap pelatihan dimanapun kita melatih, kita akan selalu mendorong para peserta itu untuk penguasaan materi yang sebetul-betulnya. Karena tanpa penguasaan materi, mau dengan hiasan apapun, maka hasilnya tidak akan pernah tercapai yang namanya excellent service. Itu yang pertama. Mau pencitraan sekuat apapun, ketika touchingnya itu tidak dirasakan oleh orang, ya betul. Itu percuma. Itu pengalaman kita ya selama 7 tahun lebih ya membangun klinik BBN MAMSPA itu. Jadi memang makanya di pelatihan kita itu ada penguatan-penguatan seperti tadi ya, tumbuh kembang anak, memahami permasalahan-permasalahan bayi itu secara detail. Kemudian dari sisi ibu hamilnya juga itu sangat detail juga gitu ya di materi MAMSPA-nya, sehingga membuat klien peserta-peserta kita ini jadi nggak kayak baut gitu ya, jadi santai gitu. Oh, aku nggak bergelar tapi aku melaju terus gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi itu yang membuat sekedar kayak penasaran gitu. Saya pengen nanya langsung gitu ya, karena kan tiap daerah beda-beda gitu ya. Iya. Ada lagi Mbak yang mau diceritakan? Udah ya Pak, kayak yang pasti memang saya berterima kasih sama Bapak, sama Ibu, para pelatih yang sudah membagi ilmunya, yang saya sudah curi semua itu konsep-konsepnya dalam berwirausaha di bidang baby spa and mom. Luar biasa sekali, saya memang
berterima kasih banyak karena adanya pelatihan ini saya bisa ikut semangat seperti Bapak, seperti Bunda Sofi dan para training lainnya yang kemarin sudah memberikan ilmu-ilmunya. Pokoknya training center Sultan Training Center ini luar biasa. Bapak Ibu luar biasa sekali. Saya terima kasih banyak pokoknya. Iya, terima kasih. Tapi udah balik modal ya, investasinya udah ya? Udah Pak, udah mau buat pelatihan lagi. Oh, udah bisa buat ikut pelatihan lagi. Ya, Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah 1 minggu per setiap 1 minggunya full terus Pak. Oh, Kadang gitu. sampai nggak libur. Sampai nggak libur. Oke, emang ini sekalian saya juga jelaskan, emang di kita nanti akan launching juga untuk pelatihan baby spa, baby and mom spa-nya untuk level 2-nya. Jadi memang nanti ada lebih khusus bisa menangani pasien-pasien dengan kondisi khusus. Kayak kalau sekarang kan kayak misal gini, ibu dapat pasien Down syndrome, kita pasti akan bilang hindari. Iya. Ketika dapat pasien Down syndrome, dia mau swim, mau ini hindari. Kalau pijat boleh, monggo. Tapi kalau yang aneh-aneh, yang lain-lain, yang ada gerakan fisik apa hindari. Karena memang biasanya Down syndrome tidak berdiri sendiri ya. Dia biasanya disertai ada beberapa penyakit bawaan seperti memang kebocoran jantung atau dia ada masalah-masalah yang lain ya seperti itu. Dan itu memang harus ada penanganan khususnya gitu. Nah nanti di leveling itu untuk kondisi-kondisi seperti itu kita akan bisa menangani seperti itu. Jadi mudah-mudahan terbaut boleh di-upgrade lagi ilmunya ke level 2-nya. Jadi lebih banyak bisa membantu masyarakat di sana, terutama apalagi yang melihat bayi itu, saya kasihan ya kadang-kadang melihat kayak tetangga saya gitu di Banjarmasin gitu atau di Jakarta, anaknya lemas, anaknya ini hari-hari dia bawa ke tukang pijit, hari-hari dia bawa ke tukang pijit. Tahunan pun ya anaknya akan tetap bed rest seperti itu. Gitu. Oh iya. Andaikan dia dapat atau mendatangi tenaga kesehatan yang lebih mengerti tentang konsep tumbuh kembang anak ini, maka minimal kita membantu juga masyarakat, membantu negara kita sebetulnya untuk menjaga supaya jadi Indonesia yang maju, makmur, sejahtera gitu kan dari generasinya ya. Kalau generasinya di bawah ini banyak masalah, nanti di masa depannya pun akan suram seperti itu. Nah, kita menghindari itu sebetulnya. Oke. Makasih Mbak Ut, makasih. Terima kasih Bunda Uut. Iya, dari sama-sama. pengalamannya. Semoga bisnisnya lancar terus. Amin, amin ya. Bisnisnya terus Parkirannya ditunggu. Ya Pak, ya. Main ke Jepara ya Pak. Ya boleh. Kadang-kadang alumni itu suka WA saya jam 3 subuh loh Bunda Sofi. Ada yang jam 2 pagi gitu ya, ada yang jam 4 subuh gitu ya. Ada yang ya aneh-aneh lah. Pokoknya semua ya, tapi alhamdulillah kalau sempat saya bangun gitu saya pasti bales lah gitu walaupun gimana pun. Nah, nanti kalau ke Jepara traktir saya. Oh, siap Pak. Makanan khas Jepara ya. Bagaimana Bunda Nur? Masih bisa tersambung? Oke, kedengeran nggak ini ya? Enggak. Ada, tapi putus-putus Bun. Bisa stabil kah, Mi? Enggak stabil. Jaringannya enggak stabil. Kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa. Ya, mungkin juga, tidak bisa mungkin nanti kalau mau tahu materi tentang materi yang akan disampaikan Bunda Nur bisa disampaikan nanti di pelatihannya Pak ya. Nanti di bulan Februari. Siap. Baik, buat bunda-bunda semua, buat yang mau ikut pelatihannya, peluang bisnis Baby and Mom Spa, boleh langsung daftar boleh di chat langsung di admin yang ada di flyernya atau mungkin di grup. Nanti biar bisa ketemu sama Pak Arif dan Bunda Sofi di bulan depan. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda-bunda yang lain? Baik, kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin karena waktu sudah malam juga, sudah hampir menunjukkan pukul 10. Terima kasih buat Pak Arif
sama Bunda Sofi buat waktunya, sudah berbagi ilmunya di malam ini. Saya senang hati. Terima kasih Ya, juga. semoga semuanya diberi kesehatan dan diberi kelancaran. Sampai ketemu di bulan depan ya Bunda ya. Ya Amin. Pak ya. Semoga sehat-sehat sampai seterusnya. Ya, terima kasih. Sedemikian saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.